Episode ketiga. Ke rumah Maya. Ponsel Danu bergetar, tapi diabaikan olehnya. Setelah tahu kalau yang menelpon adalah Mira. Pasti dia sudah melihat Airin, gumam Danu. Tangannya mencekram setir mobil dengan erat. Hatinya masih panas. Dia tak menyangka kalau Airin yang selama ini pendiam bisa dengan lantangnya berteriak. Pasti ini ulah ibu, pikirnya. Kembali ponselnya bergetar. Dirasanya benda pipi yang sedari tadi berada di kursi samping. Diusap layar 6 inci tersebut, foto dia dan Maya yang sedang berpelukan jadi wallpapernya. Kembali terpampang nama Mira di layar panggilan sebagai panggilan tak terjawab. Ditekan tombol power di samping, kemudian memilih matikan. Danu tak ingin diganggu. Karena tak tahu hendak kemana, dia memilih melajukan mobilnya ke rumah Maya. Baginya, Maya adalah obat di kala hatinya gundah. 30 menit kemudian, Danu telah sampai di sebuah rumah tipe 34, bercat putih dan berpagar besi berwarna hitam. Motor Maya terparkir, berarti dia juga sudah pulang dari hotel. Setelah memarkir mobil, Danu melangkah menuju pintu. Merogoh kantong celananya, mencari kunci duplikat rumah Maya. Hanya sekali putar, pintu itu terbuka. Nampaklah ruang tamu yang masih gelap. Danu langsung saja masuk. Tak lupa dia menutup pintu. Tujuannya adalah kamar Maya. Hanya perlu beberapa langkah, dia sudah berada di pintu kamar kekasih gelapnya itu. Dipegangnya handle pintu dan diputar. Pintu terbuka lebar setelah didorong pelan. Danu menggeleng. Maya suka sekali tak mengunci pintu. Kamar juga nampak gelap, tapi siluet tubuh Maya yang sedang berbaring cukup jelas terlihat. Danu mendekat, kemudian ikut berbaring di samping Maya. Tak butuh waktu lama, Danu telah terlelap di samping kekasihnya itu. "Bagaimana, Mir? Kakakmu bisa dihubungi?" tanya Bu Marni. Dia memerintahkan Mira untuk memberitahu Danu kalau Airin mereka bawa ke rumah sakit. "Masih belum aktif, Bu," jawab Mira. "Di mana sih itu anak? Istri jatuh malah dia tinggalkan," omel Bu Mirna. Dia sama sekali tak berpikir kalau Danu yang membuat Airin seperti itu. "Coba telepon semua temannya yang kamu kenal," titahnya lagi. "Untuk apa sih, Bu? Mas Danu dikasih tahu jelas-jelas dia tak peduli," protes Mira. Mira memang jengkel dengan kelakuan kakaknya itu. Dia sangat menyayangi Airin. Bahkan dia lebih menganggap Airin sebagai saudara daripada Danu. "Dia kan suaminya," Bu Marni menjawab sambil berlalu. Niatnya, Bu Marni hendak ke kantin. Kantuk sudah datang bertamu. Dia tak mau tidur sebelum tahu bagaimana kondisi menantunya. Belum beberapa langkah dia berjalan, pintu tempat Airin ditangani terbuka. Seorang dokter berpakaian APD lengkap keluar dari ruang tersebut. "Keluarga saudara Airin," ucapnya. "Kami, Dok," seru Mira sambil mengangkat tangan. Bu Mirna yang mendengar panggilan dokter juga ikut mendekat. "Pasien Airin sedang dalam kondisi kritis. Sempat tadi selama penanganan dia anfal. Untungnya kami masih bisa mengembalikannya. Jadi untuk penanganan lebih intensif kami akan memindahkan pasien ke ruangan ICU. Mohon keluarga mengurus administrasinya," segera jelas dokter. "Baik, Dok. Kami urus sekarang. Tapi tolong selamatkan menantuku," balas Bu Marni. "Kami usahakan yang terbaik, Bu. Mungkin itu saja. Saya permisi. Mau kembali menangani pasien." Kedua tangan dia tangkupkan di depan dada, lalu dia beranjak pergi. "Mir, tolong hubungi siapapun teman kakakmu yang kau kenal." Kembali Bu Marni memerintahkan anaknya itu. "Kenapa bukan ibu? Yang telepon orang di kantor Kak Danu, dijamin pasti ibu langsung dapat info konkret." Mira memberi saran. "Iya ya, kok ibu nggak kepikiran?" Dirogohnya tas merek Gincu lalu mengeluarkan telepon mereka. Apel tergigit. Entah siapa yang dihubungi. Setelah berbasa-basi sejenak, Bu Marni mulai menayangkan tentang Danu. Orang yang Bu Marni telepon bercerita tentang apa yang dia tahu. Hampir setengah jam Bu Marni menelpon. Ekspresi wajahnya sering berubah-ubah ketika mendengarkan cerita orang tersebut. Setelah menutup panggilan teleponnya, Mira mendekati ibunya tersebut. "Bagaimana, Bu? Dapat Kak Danu di mana?" Mira bertanya kepada ibunya. "Sudah benar dugaan ibu, kakakmu itu selingkuh."
Mir, selama ini dia telah membohongi kita, ucap Bu Marni, tangisnya pecah. Dia tak menyangka kalau anaknya sebesar itu. Semua orang di perusahaan sudah tahu, lanjutnya lagi. Jadi ibu akan berbuat apa? Tanya Mira. Sebenarnya Mira sudah lama tahu kalau Danu punya selingkuhan. Tapi saat bertanya kepada kakaknya, dia malah diancam kalau dia memberitahu kepada ibu mereka maka Danu akan menceraikan Airin. Danu tahu betul kekhawatiran Mira. Sebentar juga kamu akan tahu, jawab Bu Marni. Maya merasakan sebuah tangan memeluk pinggangnya. Saat berbalik dia tersentak kaget melihat Danu telah terlelap di sampingnya. Pelan-pelan dipindahkan tangan kokoh itu dari pinggangnya. Dia bangkit menuju kamar mandi. Sejujurnya dia masih marah kepada Danu karena meninggalkannya sendiri di kamar hotel. Dia sudah berjanji dalam hati untuk tak bertemu lagi dengan suami orang tersebut. Tapi ketika melihat Danu tertidur di sampingnya, keinginan tersebut pergi entah kemana. Maya membersihkan diri dengan cepat. Dia berencana membuat sarapan untuk Danu. Saat keluar dari kamar mandi, Danu masih tertidur. Nampaknya dia terlihat lelah. Maya tak ingin mengganggunya. Setelah berpakaian, dia melangkah ke dapur, membuka kulkas, mengeluarkan semua bahan makanan untuk membuat nasi goreng seafood, makanan favoritnya dan Danu. Sedang asik berkutat di dapur, terdengar ketukan di pintu luar. Maya menghentikan kegiatannya, mempertajam pendengaran. Jangan sampai dia salah dengar. Kembali pintu depan diketuk. Siapa sih pagi-pagi sudah bertamu? Gerutunya. Diletakkannya pisau dengan sembarangan, lalu mencuci tangan. Sabar, teriaknya ketika ketukan di pintu semakin cepat dan keras, lebih tepatnya digedor. Setengah berlari, Maya membuka pintu. Saat pintu terbuka, dia melihat seorang wanita parubaya bersama seorang anak gadis berdiri di depan pintunya. Oh, ini pelacur yang berani menggoda anak saya, tanya Bu Marni ketika pintu rumah Maya terbuka. Dia memegang gagang pintu, mendorongnya, lalu memaksa masuk. Maya yang tak siap dengan perlakuan Bu Marni tak bisa berbuat apa-apa. Di mana kamu sembunyikan anak saya? Tanya Bu Marni sambil tersenyum. Tapi dari intonasi suaranya jelas tersimpan amarah yang siap disalurkan. Maaf, saya tidak tahu siapa anak ibu, elak Maya. Padahal dia tahu jelas kalau wanita itu ibu kekasih gelapnya. Selain pelakor, kamu ternyata pembohong juga, sindir Bu Marni. Jaga mulut ibu, saya tidak kenal Anda, jadi tolong pergi dari rumah saya. Usir Maya. Hehehe, rumah kamu? Rumah ini dibeli dari uang saya. Jangan mimpi kamu punya rumah. Bu Marni tertawa lalu mencemooh wanita yang ada di depannya. Apa buktinya? Tantang Maya. Dasar wanita jalang. Jangankan rumah, bahkan perabotan rumah, baju sampai BH dan celana dalam kamu dibeli pakai uang saya. Cecar Bu Marni. Plak.